Niki rungono tenan kula terangno masalah nasab ya. Dados nasab sing diharamno kawin niku 7. Nggih, nasab sing diharamno kawin pinten? 7. Niku hurrimas alaikum napa ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Niki penting kula aturaken nggih. Jenengan ora usah sensitif. Pokoke masalah hukum itu cocok ra cocok ora usah nopo sensitif. Agama itu mengharamkan atau melarang adopsi ngangkat anak. Kalau terpaksa ada orang ngangkat anak itu harus dicatat nasabnya dan dimaklumatkan di keluarga anak yang diadopsi maupun keluarga yang mengadopsi. Karena nanti ditakutkan terjadi ikhtilatil ansab. Nggih kalau kalian terjadi ikhtilatil ansab, percampuran apa? Nasab. Karena setiap satu orang itu pasti punya 7 orang yang haram dikawin karena nopo nasab. Ini bu ibu, ya ibu, dulur ummahatukum terus putri, dulur kandung, bulik sangka bapak, bulik sangka nopo ibu, terus ponakan ya anaknya dulur lanang, lan anaknya dulur nopo itu. Niku sing haram karena nasab. Sebab niku ikhtilat. Yen wae di rumah. Riyen Rasulullah nu di anak angkat dene Zaid. Sampai wong darani Zaid bin Muhammad. Mboten Zaid bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad. Terus ambek Allah piyambak dibatalno. Wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Dipaksa. Nggih, wong kudu nyebut Zaid bin Harisah. Ora oleh muni Zaid bin Muhammad. Sampai turun ayat lewat Allah langsung ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Wong kudu disebut nganggo jenenge bapake. Iku nak kepengin adil cara aku. Mergo tiyang adopsi itu mesti nglahirno sombong. Kula pun bola-balik wingi kula ngaji teng Bojonegoro teng Islamic Center dibilang. Adopsi itu melahirkan kesombongan. Lho nggih to nggih, misale anake Ruhin tak pek anak angkat aku. Kan keren ben Gus Bak dibang ben Ruhin. Lama-lama anaknya itu kalau ditanya seneng, jenengan sinten, kula putrine Gus Bak. Kan gak siap di bapak keriting, gak jelas. Misalnya, ning dalan-dalan ya wis ngono kan. Itu satu, melahirkan kesombongan. 2, terjadi ikhtilatil ansab. Misalnya anak Ruhin melok kula terus kuliah. Jebule pacaran mbek dulure dhewe. Terus kok rabi entuk dulure dhewe, entuk ponakane. Itu bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya. Kalau mau cerita tentang budi-budi ketika saya memberi makalah tentang adopsi ini, wonten kiai sikoh bisa dipercaya cerita. Itu ono wong tipe anak angkat yang Jakarta. Yang nganterkan tuh Pak D-nya. Suatu saat anak ini besar kuliah pacaran mbek adik kandungnya. Walhasil terus kawin di anak sipok. Pak D yang dulu nganter ke Jakarta ke yang adopsi itu nilai di Jakarta. Oh wagetnya bukan main, ternyata yang dirabi itu sama-sama ponakannya gitu, dulur nopo kan. Ini bahayanya ngangkat anak nopo angkat. Sehingga dibatalkan oleh Allah, orang harus mau menyebut bapaknya. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Tapi wong saiki saya naik dhewe. Anak sampean itu bangga, makalah Nabi itu mengancam manida ila ghairi abi wa huwa ya'lamu anna ghairu abi faqad kafar. Wong sing ngaku ora bapake diaku bapake dianggap ngafiri atau ngingkari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu melahirkan kesombongan itu mesti. Karena mesti milih yang keren kan? Milih sing apa? Keren. Nomor 2 terjadi campur aduk napa? Nasab. Mari kula suwun sing pun kadung anak istilah anak angkat istilah bahasa Indonesia. Tetap harus ditulis silsilah keluarganya, dia saudaranya berapa. Kalau anaknya itu tersinggung dianggap anak angkat, berarti cah sombong sampai balik non keluarganya. Nah, apa ya apa. Terus ketiga ini yang penting. Orang me anak angkat tuh alasannya kan sakit, kepengen nulung wong miskin. Kalau balik rata-rata niatnya kan kepengen nulung orang miskin. Nak cara kula, nak pancen niate gitu betul. Iki pendapat kula lho. Tapi maksudnya nyangkut pembatalan anak angkat itu jelas ada di Quran, di hadis. Alasan kedua istilatul ansab ya ada di kitab.
Tapi yang ketiga ini pendapat saya. Yang ketiga ini jelas. Saya ulama itu harus jelas. Yang tadi di Quran, di hadis itu dua alasan tadi di Quran, di hadis. Yang ketiga ini saya pribadi. Dan saya yakin saya benar. Kalau Anda tidak sependapat dengan saya berarti ratau mikir. Orang kok sampean luwih apa? Bener. Misalnya aku anak angkat Ruhin. Sakit, rasa keriting, keluar sampai anak angkat. Sedih cek cilik kayak cek imut ora tuwa wanen ngene iki masalah wis. Coba bayangno saiki wis. An cilike kan lucu ya keriting, lemu, putih ngono kan sampai anak angkat. Ah itu kan misalnya Ruhin kan wis serai-rai kakean pola kan. Terus minta sepeda motor Tiger atau Nexon atau Ninja gitu. Kan berarti saya kalau nuruti anak angkat karena dia sudah kayak anak saya kan mungkin tak turuti. Tuku sepeda motor 30 juta. Dia umur 16 tahun tak tukokno sepeda motor karena dia kayak anak angkat 20 juta. 20 juta itu kalau saya niat baik, yang penting tak kekno wong fakir miskin atau tak kekno santri. Itu dapat berapa santri? 20 juta misalnya tak kekno wong soleh atau santri atau masyarakat. Kalau 20 orang saja dapat 1 jutaan, maturune tak ngamek ndongakno kabeh. Kere 20 ndongakno kabeh. Tapi gara-gara me anak angkat, uang 20 itu tersentral, terpokok neng satu orang. Dia itu neng Ruhin, iku wae digo sepeda motor sing jelas manfaatnya. Paham sih kalau maksud? Hanya dari segi sosial kan menjadi manfaat ini terbatas kan? Gitu. Nah aku namanya anak angkat Ruhin kebagian 1 juta, mungkin Mustafa kiri pisan kebagian 1 juta kan beberapa orang kebuat. Karena saya ada harus terfokus mikir cakriteng, paham ya? Lo tenan paham tenan tuh. Lo kayak mulai menentang pendapat saya boleh, saya pastikan ini pendapat saya. Tapi kan iso globalnya paham tuh. Artinya kalau orang enggak Ruhin dewasa tak kayak nomah, entek 100 juta. Alasannya saya kira Ruhin anak melarat. Andai kan aku gak main anak angkat mungkin 100 juta lebih ke orang banyak. Tapi tetap boleh loh main anak angkat. Tapi cara logis kadar ya. Ya sayang, tetap kembalikan ke keluarganya, dibiayai saja. Itu dia atau mendapat kasih sayang keluarga, dia tidak sombong, paham ya? Loh soal ingin spesial ya spesial saja, misalnya sama rantai anak. Nah kecuali mungkin ada pengecualian darurat, sampean nggak punya anak, ada ponakan atau keluarga, kamu angkat, tapi nasabnya harus tetap ditulis. Saya ulang-ulang, nasabnya harus ditulis. Karena ciri utama manusia yang disebut Allah adalah faja'alahu nasabah, jadi orang harus jelas nasabnya. Jadi alasan ketiga tadi kelihatan kalau anak angkat itu kan nanti semua aset itu kan terkonsentrasi. Yaitu mau biasanya wong lomo 20 juta dibagi wong akeh gara-gara dia anak angkat satu mungkin hanya untuk beli apa? Sepeda motor. Sepeda motor mulai tak keriting ngono sudah weling sangu 1 juta. Tak sedino, padahal mau tak kayak no fakir miskin 1 juta cukup sahulan kan. Ya sehingga sampean tidak usah tersinggung. Kalau mau cerita hukum, sehingga sirinya kenapa Rasulullah itu orang paling dicintai Allah dan punya hiburan ngepek anak angkat yaitu Zaid bin Harisah itu dibatalkan oleh Allah sendiri, dibatalkan oleh Allah sendiri. Tapi jangan kira dibatalkannya itu dibatalkan total secara sosial, bukan, dibatalkan secara hukum nasab. Sehingga semua sahabat yang dulu manggil Zaid bin Muhammad dimarahi Allah, suruh manggil Zaid bin Harisah. Paham ya? Terus kalau suwun sing wis kadung anak angkat ya rasa dibatalno, tapi nasabnya ditulis. Dan anak itu mulai kecil pun diberi pengertian kalau kamu anaknya ini, saudara kamu ini. Nah soal kue khawatir kok nang bocah tersinggung wong Jawa. Kamu harus lebih khawatir ketimbang nanti nasabnya kacau balau kawin mbek dulure dhewe, kawin mbek ponakane. Senengane kok nggo alasan rasa Jawa. Ora tau mikir nasib agama, dipikir nasib rasane wong Jawa. Soale kaya aku mbek Mustafa tuwa jenggoten corong Jawa wajib dihormati, sesat tapi dihormati Mustafa. Wong ra jelas dulure kok dihormati. Ya harus pakai agama jelas. Orang dihormati karena alimnya atau karena lomane atau karena sabar melarate. Kudu jelas, kudu nyetor slip. Paham ya? Alasan dihormati. Gak apa-apa misalnya kayak nulis ke saya fakir 10 tahun sabar. Jadi jenengan harus hormat saya. Kalau hormat siap lho. Mergo jelas kesalehannya. Dan saya siap sabar lagi sampai mati ya monggo nanti ditulis.
Mlebu swarga syaratnya ngalim, ngalim ya abot, sugih, wis kadung ora sugih. Paling mungkin ya semarat karena sudah kadung melarat. Itu syaratnya sabar. Sabar itu orang ngeluh. Orang ngeluh itu betah. Biasanya orang nak betah, ya Allah diterus dong, mus betah. Orang betah wae kan. Itu kan jadi repot. Jadi itu coba hitungnya. Alasan ketiga tadi bisa dihitung. Saya tuh punya pengalaman gitu. Saya punya saudara, punya keluarga, orang kaya, punya anak angkat. Itu ya kebaikannya ya terkonsentrasi, ya itu tadi tergerus hanya untuk 1-2 orang. Ya taruh saja tadi. Kalau orang punya uang 20 juta biasa diamalkan, mestinya bisa dikasihkan pondok atau fakir miskin bisa orang 20-30. Gara-gara anak angkat mungkin seleranya selera yang fuduli, yang nggak prinsip, yang sekunder, misalnya untuk beli apa? Sepeda motor. Namun anak yang bowling kok irukin anak angkat sepeda motor di aksesoris. Aksesoris sepeda motor larang bisa. Sepeda larang mau megangin yang mall. Ngentekno donya tenan. Itu kenapa menurut saya kalau mau baik-baik saja. Terus saya teruskan. Tapi teori saya ini ya tidak selamanya benar karena itu tadi yang dibatalkan hanya nasabnya saja itu yang pasti benar. Tapi Rasulullah itu ya unik. Ini cerita sisi Rasulullah. Rasulullah itu diputu jenis Hasan Husain. Hasan itu ganteng. Gak ada orang mirip Nabi kayak Hasan. Hasan bin Ali. Dia putranya Sayyidah Fatimah yang sugeng karena Mung Hasan kalian apa? Husain. Sebenarnya punya adik namanya Muhassin tapi meninggal. Hasan itu ganteng kan? Ganteng putih, ganteng putune Kanjeng Nabi. Terus Usama itu sampean Rabi Zaid itu Rabi untuk Ummu Aiman. Zaid itu Rabi untuk sinten? Pakai Usama Zaid bin Harisa. Terus gak ada anak namanya Usama. Zaid itu dia anak jenis Usama itu wireng. Kemudian turunan wong ireng. Niku Kanjeng Nabi sowan ngepol. Mergo anaknya anak angkate. Putu sangka anak angkat. Dipangku. Sampai sahabat itu cara sahabat wong Jawa nak ngenyek Nabi jah mangku gula kopi perkara ini sitok putih sitok nopo lah ini nak Usama umbelen meler itu umbel ngerti umbel teman cara kena apa umbel ini ku Sayyidah Aisyah kon nyisi wira gelem wis ora anak ayo wireng umbelen Sayyidah Aisyah kon nyisi yo mboten jijik cara Jawa Sayyidah Aisyah buaya anak wong sugih perawan bojone Kanjeng Nabi kon nyisi cah ireng. Lha di sisi Kanjeng Nabi dhewe. Sampai Aisyah iku iri, tanganku eman kena umbele sama malah tangannya Kanjeng Nabi akhirnya. Jadi artinya gini, jangan kira Nabi itu melarang anak angkat itu terus ndak sayang ya sayang, tapi jangan menggantikan nasab, jangan menggantikan nasab. Malah disebut Quran ud'uhum li abaihim wa aqsatu fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Ini diatur. Sekarang orang bangga ngambil anak angkat macam-macam. Kita sebagai ulama harus ngomong ini duduk perkaranya karena orang itu punya nasab. Ya, nanti terjadi ikhtilatil apa? Ansab. Nasab itu 7 ya. Terus kedua ditambah nasab karena mertua. Tak dono hukumnya gitu. Kalau nasab karena mertua itu 2 sisi. Haramnya mertua itu bimujarrodil akdi. Jadi misalnya saya nikah dengan istri saya, sekali saya menikah biltu nikah hawa taswijah bil mahril mazkur, itu otomatis saya sudah boleh salaman sama mertua saya, sudah jadi mahram bil musyawarah, namanya mahram bil musyawarah. Tapi kalau saya rabi ibunya, misalnya Ruhin ono rondo, kasusnya kancane bapak nanti konco, ini kisah nyata, konco guru dan PNS. Gawe kemenak, gawe depan. Dekne iku wis tuwa, mesti ora tuwa banget ya, pokoke duda. Karena dia sugih ning desa PNS wak sugih. Ngelamar cawe itu. Sing baturi bapak. Ngelamar cawe itu, ya namanya ngelamar cawe itu sing methuki ibu iku rondo. Baru ro ibuke luwih ayu. Dimethuki terus spontan muni ngene. Bapak saja kaget, yang nemani kaget. Mugi kalian jenengan terus pundi, Bu? Betul sampai anak jenengan. Ibu yo edan gelem ibu iku gelem. Ibu iku gelem padahal posisi rono ape ngelamar anake.
Ibu aku gelem. Jare bapak wong edan. Bareng metu takoki bapak, "Lho kok piye sini-sini wong ngamar anake kok ibu?" Ibu wong iku kan kancane bapak. Ayo ibu. Bareng wis kasil untuk ibuke terus dipertimbangkan jare sampean kan rondo anakmu keperawan, payune gampang, penting ibuke mlaku terus rabi sama ibunya. Lah itu kalau menurut agama wis dirabil lah, wis akad. Itu ada kemungkinan dekne iso rabi anake. Nak urung dijima. Paham ya? Nak urung nopo dijima. Jadi kalau ibunya sudah dijima, dikumpuli, berarti otomatis anaknya jadi mahram. Makanya disebut waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi artinya itu haramnya anak tiri itu nunggu ibuke dikumpuli. Jadi ra iso ngrasakno wong loro tetep. Tapi ya ono sing ngundake. Gus nak diambung tok terus dipegat krabi anake. Tapi mbok ora gelem. Geneman kok ngono. Tapi pokoke syaraté haram iku ngenteni dijima anak ibuke mbek anake. Tapi nak anake mbok rabi sekedar akad mboke wis haram. Tapi jare kancaku lho, pangeran wis pinter Gus. Angger akad ambek cawe itu kan otomatis mboke haram. Lah masih dihalal ya ora gelem wis tuwek Gus. Wah. Jadi pangeran wis pinter, pangeran ora pinter mbahmu. Lah iya bangkune to mus misale wis rabi mek bojomu kok seneng mboke kemungkinane kan kecil mergo wis tuwa kan. Yo kelainan bareng. Ndak gen sampean roh hukum nasab. Berarti nasab berapa tadi? 7 ditambah 2 ditambah keluarganya istri. Terus ditambah ketiga yaitu rodho. Makanya Quran nyebut hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus wa ummahatukumul lati ardhanakum terus wa akhwatukum minar ridha. Lah nasab sebanyak ini tuh akan hancur lebur ketika adopsi itu tidak menyebut nasab karena akan kacau balau. Kacau balaunya adalah orang pakai nasab bapak adopsi kemudian tidak diketahui, bisa saja suatu saat rabi ponakane pacaran BADE yang sekarang dunia nopo glo. Nanti rata-rata diberi sanksi pangeran. Wong sing anak angkat itu rata-rata dikai sanksi pangeran karena Allah duwe sunnah. Orang yang menyalahi aturannya pasti di dunia pun ada sanksinya. Bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun ada sanksinya. Makanya kalau suwun ape sayang sangai kayak Kanjeng Nabi setelah dibatalkan Allah ya tetap sayang sampai Usama. Saking sayangnya nganti Nabi nyisi umbelis Usama sampai Hasan itu nak jejer Usama sampai sahabat gejolakane gula napa kok. Kudu angger Nabi angger jamaah digendong. Hasan sinten Hasan mbek Usama itu napa? Digendong sampai gelare Usama hibbu Rasulillah. Usama wong sing banget disenengi Kanjeng Nabi. Jadi gelare Usama teng sahabat Usama hibbu Rasulillah. Kalau ada banyak buku tentang Usama. Dan sampean ngerti. Jadi ya ini fatwa, ya ini fatwa. Jadi aturan hukumnya gitu. Kutuhum li abayhim wa aqsatu inta. Wong diundang sesuai jenenge bapak. Paham ya? Jadi wong kudu bangga mbek bapake iku kudu bangga. Cek ndak, cek kriting, cek ra duwe wong kudu tetep nyebut jenenge napa? Bapak. Ya supaya tadi tidak terjadi ikhtilatul apa? Makanya kalau suwun yang ngaji saya di sini, minimal sampean tuh apal 7 orang yang haram kawin. Ya itu jenenge mahram, orang yang enggak boleh dinikah. Lah orang yang enggak boleh dinikah ini oleh ahli fikih disebut mahram. Ciri utamanya mahram itu kalau megang enggak batalkan wudu. Jadi kowe demek ponakane ora batal, demek sinten tadi. Bulik bude tidak batal. Jadi nape sholat salim bulik bude tidak harus wudu lagi karena mahram. Lah yang boleh dikawin itu orang lain. Jadi disebut ajnabiyah. Mergo wong nggak oleh dikawin itu jenenge orang lain disebut napa? Ajnabiyah. Jadi saya dengan istri saya bojoku jenenge ajnabiyah. Berhubung ajnabiyah anak nyekel bojoku ya batal wong enggak mahram. Tapi wong Indonesia itu lucu, anggere bojo jare wis keluarga berarti mahram. Bojoku ora mahram, nak mahram ora dikeloni, paham ya? Lho gitu. Nanti oleh dirabi perkara ini. Wong ajnabi.